Nah, berikutnya kami persilakan ada Ibu Siti Juwairah, boleh berdiri Ibu dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak Ustadz, izin nama saya Siti Zuhairo dari Masjid Jami Al-Mu'awanah. Izin Pak Ustadz bertanya, apakah sholat kita sah jika pikiran kita melayang? Jadi ketika kita setelah takbir, tiba-tiba pikiran kita sudah nggak khusyuk lagi Pak Ustadz. Apa sholat kita sah atau tidak? Terima kasih. Setelah takbir apa? Setelah kita Allahu Akbar, pikiran kita sudah melayang. Sudah kemana-mana begitu kemana-mana pikirannya. Jadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Haryadiri tadi ya, bagaimana untuk menjaga kekhusyuan sholat. Ketika tidak khusyuk, nah ini masih dalam kategori syah atau tidak nih, Syekh, silakan. Bismillah. Ya, itu pertanyaan sebenarnya bukan hanya dari Bapak dan Ibu, mungkin banyak jamaah yang suka bertanya seperti itu. Masih berpikir, salat saya belum begitu khusyuk. Salat saya belum begitu sempurna ya. Apakah salat saya diterima atau tidak? Yang saya harap, saya mohon Bapak Ibu, kita belajari salat dulu. Cara salat yang sah, rukun dan wajib. Ya. Kita menjaga salat. Meninggalkan rumah, kalau Bapak misal menuju ke masjid, salat, ya. Ibu-ibu lagi bekerja, meninggalkan semua, menambil air wudu, mencari musalla baik di masjid maupun di rumah. Apa yang kita cari? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Bawalah sekalian husnul dhanni billah. Bahwa saya seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang masih berusaha menjaga salat, ya, buktinya saya tinggalkan kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan tempat tidur, saya meluangkan waktu salat. Gak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Itu husnul dhan, bahwa Allah yang memberikan taufik untuk kita melaksanakan salat, Allah berkenan menerima salat kita. Kita bukan seperti orang, mohon maaf, yang di luar sana. Azan, iqamah, salat sampai selesai, mereka enggak peduli. Enggak peduli dengan salat. Dengar azan, enggak salat, enggak peduli. Kita berusaha, walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, tapi kami berusaha memperbaiki diri, memperbaiki salat. Gak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Karena itu bawa husnul dhan. Walaupun dalam salat, seperti pertanyaan dari Pak Haji, walaupun dalam salat kadang-kadang ya pikiran kita luar sini sana, tapi kita tetap berusaha menjaga salat, berusaha khusyuk dalam salat. Insya Allah yakin Allah terima salat kita. Karena itu setelah salat kita mengucapkan apa? Setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Itu istighfar. Biasanya yang baca istighfar ketika orang lakukan salah, kok astaghfirullah, jangan begitu, betul enggak? Kok setelah melakukan salat diperintahkan istighfar dulu. Ya Allah, mohon ampunilah kesalahanku. Kalau dalam salat masih ada yang kurang, ada yang salah, ya Allah tutupilah kekurangan kami. Maafkan kesalahan kami. Yakin, seorang yang lihat jamnya, sudah masuk waktu salat belum, meluangkan waktu datang ke masjid atau di rumah salat, gak mungkin Allah mengecewakan dia. Semoga ya Rabb salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Artinya ketika kita sudah memahami rukun sholat itu dan kita sudah berusaha keras untuk khusyuk dalam sholat, meskipun pikiran kita masih melayang-layang dan tidak khusyuk, insya Allah itu masuk dalam kategori sholat yang sah ya Syekh. Betul, insya Allah. Amin, intinya ya seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum melaksanakan salat, saya mohon kepada seluruh jamaah, belajarilah salatnya. Sebelum salat, belajarilah wudu'nya.
Karena mohon maaf, sering saya lihat di tempat wudhu, banyak orang yang wudhunya seadanya. Enggak sah wudhunya. Kalau wudhunya enggak sah, salatnya enggak sah. Kan itu tetap kita belajari wudhunya yang sah, salatnya yang sah. Setelah itu kemampuan kita, insya Allah salat kita makbul. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna Muhammad Jaber. Nah di segmen berikut ini, inilah yang kita bahas di segmentasi tanya jawab tadi. Bagaimana sesungguhnya untuk menguatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Di segmen ini nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.